Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pemulangan jenazah WNI korban penembakan di Malaysia, kami sudah terhubung via telepon dengan Direktur Pelindungan WNI Kemenlu RI, Yuda Nugraha. Selamat malam Pak Yuda. Selamat malam Pak Camat. Baik, Pak Yuda, bagaimana update soal pemulangan jenazah WNI? Ya, pada hari ini KBRI Kuala Lumpur dan juga Kementerian Luar Negeri tengah memfasilitasi pemulangan satu jenazah dengan inisial PMSM, korban penembakan WNI di Malaysia. Alhamdulillah jenazah tadi sudah tiba di Bandara Kuala Namu, Medan, dan saat ini kami masih melakukan perjalanan darat menuju ke rumah duka yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan, sekitar 6 jam perjalanan darat. Baik, Pak Yuda, ini kan korban sempat dirawat di rumah sakit. Lantas apa sebetulnya penyebab meninggalnya korban? Apakah sudah bisa diidentifikasi? Ya, ketika kejadian ini terjadi, peristiwa penembakan terjadi pada tanggal 24 Januari. Almarhum ditemukan dalam keadaan kritis ya, dan kemudian dibawa menuju ke rumah sakit Idris Shah Serdang. Nah, pada saat itu kemudian pihak rumah sakit sudah melakukan perawatan. Ya, almarhum mendapatkan luka tembak di wilayah abdomen ya, yang mengenai ginjalnya, dan kemudian sudah dilakukan operasi oleh pihak rumah sakit untuk melakukan pengangkatan ginjal. Namun setelah pasca operasi kondisinya masih kritis dan kondisinya semakin memburuk, dan kemudian meninggal pada 4 Februari yang lalu. Ya, setelah itu ya kita lakukan proses identifikasi karena memang tidak ada dokumen apapun yang ada di tubuh jenazah. Nah, kita lakukan berbagai macam upaya, termasuk menggunakan face recognition, dan kemudian kita temukan datanya, kita konfirmasi kepada pihak keluarga, dan kemudian kita juga lakukan tes sidik jari, terkonfirmasi atas nama PMSM. Oke, baik Pak Yuda, artinya memang sebetulnya sudah ada upaya maksimal yang dilakukan oleh rumah sakit untuk bisa menyelamatkan korban ya Pak? Iya, ya. Jadi sudah ada upaya perawatan, ya, bahkan tindakan operasi juga sudah dilakukan. Hanya memang kondisinya terus memburuk dan kemudian meninggal. Selanjutnya kami juga akan antarkan jenazah ke rumah duka bekerjasama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran. Dan kemudian kita akan terus pantau proses hukum yang ada di Malaysia terkait dengan insiden ini. Baik, Pak Yuda, kami mohon konfirmasi apakah betul jadi saat ini ada 2 korban tewas dan juga 4 luka-luka? Atau ada data terbaru, Pak? Pak Yuda? Ya, pemirsa, kami masih mencoba terhubung bersama dengan Pak Yuda untuk membahas mengenai situasi dan kondisi serta nantinya bagaimana proses hukum yang akan berlangsung mengenai penembakan WNI di Malaysia. Kita akan mencoba kembali terhubung dengan Pak Yuda. Apakah mendengar suara kami, Pak Yuda? Ya, pemirsa, nampaknya kami mengalami gangguan teknis. Baik, kami akan mencoba kembali terhubung bersama dengan Pak Yuda Nugraha. Halo, selamat malam Pak Yuda. Apakah sudah bisa kembali mendengar suara kami? Ya, malam Pak. Maaf tadi. Baik, tidak apa Pak Yuda. Pak Yuda, kami mohon konfirmasi, artinya saat ini data terbaru ada 2 orang tewas dan juga 4 luka-luka. Apakah benar atau Anda memiliki data terbaru? 5 korban penembakan, jadi bukan 6, jadi 5, di mana 2 meninggal dan 3 luka-luka. Oke, baik, 5 korban. 3 luka-luka ini 2 sudah sembuh dan sudah keluar dari rumah sakit. Ya, saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan pihak PDRM. Sedangkan satunya yang awalnya kritis, sejak dilakukan proses operasi saat ini kondisinya sudah stabil dan sudah sadar. Namun masih dirawat di rumah sakit Kelang. Baik, artinya ada 5 korban, 2 tewas dan 3 ini masih dalam proses perawatan, begitu Pak Yuda ya? Ya, betul. Baik, Pak Yuda, sejauh ini bagaimana koordinasi yang dilakukan bersama dengan Kedutaan Besar Malaysia di sana, Indonesia Malaysia di sana, berkaitan dengan proses hukum yang berjalan? Ya, sejak awal kejadian, KBRI Kuala Lumpur telah melayangkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia
selain kita meminta akses kekonsuleran kepada warga negara kita yang menjadi luka tembak, kita juga meminta dilakukannya proses penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Bukan hanya terkait dengan WNI kita, namun juga kepada aparat agensi penguat kuasa maritim Malaysia yang terlibat dalam penembakan tersebut. Baik. Kita melihat ada progres yang sudah disampaikan oleh pihak Malaysia. Dari Perdana Menteri Malaysia juga sudah menyampaikan komitmen untuk melakukan investigasi secara menyeluruh, secara transparan, dan hasilnya akan disampaikan kepada KPRI Kuala Lumpur. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, 6 aparat APMM tersebut sudah dibebas tugaskan dalam proses penyelidikan dan juga sudah didakwa dengan Akta Senjata Api 1960. Kita hormati proses tersebut dan kita ikuti dan kita monitor selanjutnya. Baik, Pak Yuda, terima kasih atas informasinya. Kita harapkan bahwasanya proses hukum ini berjalan dengan transparan dan juga mendapatkan hukum yang hasil seadil-adilnya. Terima kasih Pak Yuda telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Pemirsa, sidang pra-peradilan lanjutan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang digelar hari ini diwarnai keributan. Adu mulut terjadi setelah kubu Hasto menyatakan keberatan karena KPK mengajukan perbaikan atas daftar bukti yang disampaikan. Sebentar. Tolong. Sidang pra-peradilan Hasto Kristianto yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menghadirkan 4 ahli pidana dari pihak KPK. Sidang sempat memanas saat tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan tim Biro Hukum KPK terlibat adu mulut. Awalnya, hakim meminta tim Biro Hukum KPK mengajukan bukti tambahan. Namun, pihak KPK justru mengajukan perbaikan atas daftar barang bukti yang telah disampaikan dalam sidang sebelumnya. Keberatan dengan pihak KPK, kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi pun maju ke meja majelis hakim untuk melihat dokumen yang diserahkan KPK. Hakim kemudian menegur pihak Hasto dan KPK dan meminta keduanya untuk berbicara sopan dan tidak berteriak. Tolong ya perdebatannya dengan pelan-pelan Pak. Perdebatannya dengan bahasa yang santai saja, nggak usah pakai teriak-teriak dari Pak. Ini live Pak. Apa yang saudara sikap di sini itu dilihat oleh. Tolong perdebatannya saya ingatkan yang bagus. Suara pelan pun akan kita dengar, nggak usah teriak-teriak. Ya. Sebenarnya simpel saja kok Pak. Saudara kan ingin memperlihatkan aslinya di persidangan, kan begitu. Nah, karena ada pihak pemohon, dilihat pemohon ya enggak apa-apa. Kan yang saudara ingin meyakinkan, ini Pak ada aslinya Pak. Iya, kan begitu. Jadi kalau dilihat dari lawan ya enggak apa-apa kan gitu. Bukti persidangan yang dihadirkan KPK sudah menjadi sorotan bagi kubu Hasto pada sidang yang digelar Senin kemarin. Pihak Hasto bahkan menyatakan sejumlah bukti tertulis yang telah diserahkan oleh KPK sebagian besar tidak sah dan cacat formil. Hasto Kristianto mengajukan pra-peradilan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap bersama Harun Masiku serta dugaan merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hasto meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Anda masih di Sindo Prime, pemirsa. Pagar laut ilegal di perairan Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibongkar hari ini. Pembongkaran pagar laut dilakukan secara mandiri oleh PT Tudas Ruang Pelabuhan Nusantara di Desa Segarajaya. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP bersama dengan instansi terkait mengawasi langsung proses pembongkaran ini. PT TRPN terbukti melanggar ketentuan terkait dengan pemanfaatan ruang laut, termasuk persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan izin reklamasi. Satu-satunya perusahaan yang sudah melakukan Barreskrim Polri telah memeriksa Arsin bin Asip,
Kepala Desa Kohot terkait dengan kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Tim Barreskrim Polri juga menggeledah rumah Arsin di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip diperiksa Barreskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir dari pemanggilan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Cuhandani Raharjo menyatakan Arsin diperiksa sebagai saksi kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Dari pemeriksaan diketahui modus Arsin dan kawan-kawannya. Arsin CS membuat dan menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Hingga saat ini ada 44 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Diperiksa sebagai saksi, sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Di tempat terpisah, tim Barreskrim Polri menggeledah rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Senin malam. Jika izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah dari tempat tertutup atau alat angkut milik yang dibeli yang digunakan oleh terdakwa Arsin bin Asip yang terletak di rumah saudara Arsin bin Asip yang berada di Desa Kohot RT 002 dari RW 021 Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Meski sang pemilik rumah tidak ada di lokasi, penyidik tetap masuk dan menggeledah seisi rumah kepala desa. Selain menggeledah rumah, polisi juga memeriksa istri dan kakak kandung kepala desa guna menggali informasi terkait kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan di 3 titik, yakni rumah Kades, rumah sekretaris desa, dan kantor desa Kohot. Tim Liputan News melaporkan. Pengusutan kasus pagar laut Tangerang dimulai dengan pemeriksaan Kades Kohot dan kita akan bahas bersama dengan para narasumber, Ketua Barisan Satria Nusantara Rofi'i Muhdis, Kuasa Hukum Warga Penggugat Muhammad Kozinudin, dan staf ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya akan ke Pak Kozinudin terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan Anda soal langkah Polri yang sudah memeriksa Kades Kohot? Apakah sudah sesuai dengan harapan Anda dan juga warga, mengingat Anda juga sudah memiliki list nama-nama tertentu? Ya, saya pikir yang pertama saya mengajukan kritik terhadap proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini karena ada 2 kasus terpisah yang lokus deliktinya sama-sama di laut. Yang pertama kasus pagar laut, yang kedua baru kita bicara tentang sertifikat laut. Dan hari ini justru yang diupdate oleh Barreskrim Mabes Polri adalah kasus yang berkaitan dengan sertifikat laut. Padahal yang nampak zohir, yang kita tahu pertama kali dipersoalkan publik adalah pagar laut. Dan sampai hari ini sebenarnya sudah ada nama-nama yang disetor ke Barreskrim Mabes Polri, misalnya oleh Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah, nama-nama yang indikasinya itu adalah pelaku pemagaran, misalnya ada Engcun, Gojali, ada Ali Hanafi Alijaya, Mandor Mehmet. Sampai hari ini pihak-pihak tersebut tidak pernah diperiksa begitu. Sementara tadi ada berita di Sidarajaya, di Tarumajaya, Kabupaten Tangerang, itu pelaku pemagaran langsung ditemukan dan bahkan pihak pelaku pemagaran dihukum untuk mencabut pagar laut itu sendiri begitu. Nah, karena itu saya melihat ada suatu proses yang loncat dan ini menguatkan analisis saya sebelumnya bahwa memang akan ada pihak yang ditumbalkan dalam kasus ini. Dan saya sudah berulang kali, Arsin ini akan menjadi tumbal yang seolah-olah nanti akan menjadi prestasi penegakan hukum dan akan menjadi sarana untuk meredam kasus pagar laut dan sertifikat laut. Dan silakan. Baik, Pak Kozinudin, kita sudah bisa menyimak apa yang Anda sampaikan. Saya akan lempar ke Pak Aryan, bagaimana dengan tanggapan Anda dengan hal ini yang tadi disampaikan bahwa ada tumbal yang dalam kasus ini, sehingga mungkin bisa dibilang Polri ini belum maksimal dalam melaksanakan pemeriksaan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau sepengetahuan saya mantan Polri itu bergerak ya setelah ada suatu kejadian. Itu pasti bergeraknya memulai dari penyelidikan dulu.
Nah, tadi saya sudah ngecek pada Pak Dirhidum ya. Dan beliau mengatakan memang sudah melakukan penyelidikan mulai bulan lalu lah gitu kan. Kemudian didapat data-data bahwa ada terjadinya pemalsuan surat-surat GIRE tahun 82 yang kemudian GIRE itu diajukan untuk dikeluarkanlah surat SHGB dan SHM. Berarti itu suatu indikasi adanya pidana. Nah, maka kemudian dengan bukti-bukti yang ada itu, kemudian saya dengar tadi katanya sudah digelar dan sudah sepakat untuk naik ke penyidikan, kira-kira begitu. Baik. Nah, kalau untuk pemagaran itu sendiri saya tidak tahu ya, apakah itu juga menjadi objek daripada apa yang dilaporkan Baik, apa tidak. Parianto. Karena biasanya Barreskrim itu bergerak kalau ada LP atau LP temuan dia sendiri. Pak Arianto, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Husnudin bahwasanya sudah menyetorkan nama-nama selain dari Kades Kohot, tapi mengapa tidak diproses begitu? Tanggapan Anda seperti apa? Ya kan sudah kalau saya tidak tahu persis ya apa yang dilaporkan itu gini ya. Polisi itu menyelidiki itu bergeraknya pasti dari LP. Apa yang disampaikan di dalam LP itu apa sasarannya? Pasti jelas itu. Sasaran pelanggaran pidananya apa, dan itu akan disasar untuk mencari bukti-bukti yang ada gitu. Nah ini kalau memang ada 2 laporan, mungkin LP-nya yang kalau ada terpisah ya mungkin paling tidak LP-nya mungkin ada 2 ya. Tapi yang saya tanyakan tadi hanya terjawab Pak Kohot itu diperiksa karena pemalsuan itu. Oke, baik Pak Arianto, saya akan ke Pak Rofi. Pak Rofi, apakah Anda setuju bahwasannya tadi disampaikan oleh Pak Husnudin adanya tumbal dalam kasus ini? Ya, pertama saya sebagai Ketua Umum BKN yang mengawal kasus ini, saya mengapresiasi ya kepada Mabes Polri, Barreskrim, Brigjen Johandani, beserta timnya karena kerja sangat sungguh-sungguh ya. Jadi semua orang boleh menganalisa ya, termasuk Bang Husnudin. Silakan menganalisa apa saja, tetapi yang pasti polisi dalam hal ini di Dirtipidum sudah melaksanakan sesuai protapnya. Jadi melakukan penyelidikan sehingga nanti dari hasil penyelidikan terus kemudian kemarin juga penggeledahan. Nah nanti kita tunggu aja hasilnya supaya ini bisa, tentu setelah penyelidikan cukup 2 alat bukti pasti naik ke penyidikan. Jadi tidak semua ya. Semua hukum yang ada di negeri ini tidak semua harus sesuai keinginan kita. Nah, institusi yang dipercaya dalam hal ini adalah Polri, kebetulan yang menangani adalah Pidum. Nah, mari kita berikan kesempatan, kita support terus, jangan disuudoni terus, karena ini merupakan langkah-langkah yang cukup bagus ya. Kalau berkaitan masalah pagar laut, mungkin masih proses juga karena itu kalau pagar laut kan wilayahnya KKP. Tapi kalau masalah SHGB yang terindikasi misalnya ada pemalsuan, kemudian ada penggelapan sehingga yang seharusnya itu tidak muncul sertifikat kok begitu muncul. Nah, mari kita berikan ruang, kita berikan kepercayaan kepada Polri untuk menuntaskan kasus ini, gitu sambil kita kawal, gitu. Ya. Baik, Pak Rofi, artinya menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Saya akan ke Pak Sutadi berkaitan dengan tadi yang disampaikan, Mas Arianto. Apakah ada langkah lain yang akan dilakukan oleh Polri mengingat ini kasus sudah berjalan hampir 1 bulan dan bukankah penetapan tersangka ini tidak lebih dari 14 hari? Tanggapannya seperti apa? Ya, tadi saya mengecek habis sudah gelar dan para peserta gelar sepakat untuk dinaikkan ke penyidikan. Nah, kalau kemarin kan pemeriksaan segala itu kan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan ya. Nah, besok ini kalau sudah ada naik ke penyidikan pasti pengiriman sprindik dan kemudian melakukan upaya-upaya paksa dan pemanggilan ulang yang pemanggilan itu dalam rangka penyidikan. Itu nanti bahan-bahan untuk pemberkasan di pengadilan. Intinya artinya kalau polisi itu masih... ya ada pelaporan masuk, ya itu akan dikerjakan dengan penyidikan dan kemudian akan diberkas dikirim ke pengadilan. Itu memang yang bisa dilakukan polisi ya cuman itu. Artinya Anda sepakat bahwasanya polisi ini masih sesuai dengan SOP dan juga prototip yang dijalankan begitu ya, Pak? Ya, sejauh Arianto? ini menurut saya sudah sesuai dan sudah dilaporkan kepada Kapolri dan sebagainya. Ya, saya akan ke Mas Husnudin. Bagaimana tanggapan Anda bahwasanya polisi
selalu berjalan ataupun juga bergerak sesuai dengan LP, dan juga menurut Mas Arianto dan juga Mas Rofi ini sudah sesuai dengan SOP dan juga prototip yang telah ditetapkan? Baik, ukuran objektif untuk kita jadikan parameter untuk menilai kinerja dari Polri apakah profesional atau ada masalah, itu adalah kita kaitkan dengan peristiwa apa yang dipersoalkan publik dan norma apa yang kemudian diterapkan dalam proses penyelidikan. Peristiwa yang dihebohkan publik kan yang pertama pemagaran laut. Di sana ada pagar laut yang bermasalah dan di sana ada norma yang dilanggar. Misalnya Polri bisa menetapkan ketentuan pasal undang-undang tentang lingkungan hidup. Di pasal 98 itu ada ancaman minimum 3 tahun, maksimum 10 tahun, bahkan dengan denda 3 miliar minimum, maksimum 10 miliar. Dan ini merupakan ranah penyelidikan dan penyidikan yang menjadi kewenangan Polri. Terlepas apakah nanti Dirtipidum atau Dirtipidsus itu hal yang lain begitu. Nah ini yang belum pernah dijawab oleh Polri. Yang kedua, berkaitan dengan kasus SHGB yang palsu itu, saya sudah tegaskan sebenarnya persoalannya tidak hanya di desa Kohot begitu. Ada 16 desa dan 6 kecamatan yang juga sedang berproses untuk melakukan sertifikasi laut untuk kepentingan oligarki properti yang akan menjadikan wilayah laut itu sebagai kawasan industri dengan modus melakukan reklamasi. Ini sudah dipersiapkan juga pasal-pasal untuk ke sana. Mereka akan mengacu pada ketentuan pasal 66 PP nomor 18 Mas tahun Hussinudin, 2021. tadi Anda sampaikan kepentingan oligarki properti. Anda bisa sebutkan secara langsung maksud Anda tertuju kepada siapa? Ini kan sudah tahu Pak, masyarakat itu tahu ini kepentingan Agung Sedayu. Itu kawasan laut itu akan direklamasi oleh Agung Sedayu. Nanti dalihnya itu adalah tanah musnah yang dalam ketentuan pasal 66 PP nomor 18 tahun 2021 memegang hak yang tanahnya musnah diberikan hak untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi. Tapi karena ini malah ketahuan jadi heboh lah publik gitu loh. Baik, Mas Hussinudin, tadi Anda sampaikan. Baik, kami sudah bisa mendengar apa yang Anda sampaikan ya mengenai oligarki properti dan ini tertuju pada Agung Sedayu Group. Tanggapan Anda, Mas Rofi? Ya saya kira berlebihan ya, karena semua itu kan diperlukan bukti-bukti yang kuat ya yang mengarah ke sana. Jadi saya kira lebih baik kita menunggu saja, jangan suudon dulu, tunggu saja hasil daripada penyelidikan, kemudian yang disampaikan oleh dari Polri tadi akan naik ke penyidikan. Nah nanti pasti akan ada pengembangan. Saya kira mungkin itu Mas, gitu loh. Jadi kita jangan terlalu berlebihan terlebih dahulu, suudon dulu. Jadi apalagi sampai menyebut nama PT Agung Sedayu ya. Karena pagar itu dimulai dari 2014 gitu loh. Baik. Nah, jadi kalau saya sih lebih baik menunggu hasil daripada kan ada voksinya masing-masing. Kalau berkaitan pagar laut itu KKP, kalau berkaitan ATR itu SHGB dan lain-lain gitu ya. Baik Mas Rofi, Bapak-Bapak kita akan simak terlebih dahulu berkaitan dengan penyidikan. Kita akan simak pernyataan dari Barreskrim Polri soal penggeledahan berikut ini. Saya sebagai saksi sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Proses dari penyidikan yang masih terus berlanjut, terutama berkaitan dengan penetapan tersangka yang akan segera dilakukan apabila seluruhnya sudah maksimal dan juga sudah lengkap. Bagaimana tanggapan dari Mas Hussinudin berkaitan dengan hal tersebut? Ya, jadi saya sampaikan keterlibatan Agung Sedayu, Aguan, Antoni Salim itu bukan berdasarkan praduga atau tuduhan. Kami memiliki bukti-bukti dan saat ini sedang berproses di pengadilan. Nah, terkait data-data yang mengaitkan oligarki ini kan juga sudah diakui. Sertifikat itu akhirnya juga diakui punya Agung Sedayu Group melalui 2 anak usahanya. Nah sekarang kepentingan apa di balik sertifikasi itu? Kami melakukan kajian. Kaitannya itu adalah untuk jadikan asas industri properti dengan modus reklamasi menggunakan ketentuan pasal 66 PP nomor 18 2021. Dan itu juga didukung dengan pernyataan pihak Agung Sedayu dan pihak-pihak terkait yang bermain untuk kepentingan Agung Sedayu yang selalu bicara tentang soal tanah musnah, tanah musnah, tanah musnah. Itu adalah bagian dari skenario untuk melegitimasi industri properti dengan modus mereklamasi dengan label bahwa itu tanah musnah yang punya hak untuk dilakukan reklamasi. Nah, berkaitan dengan kasus pidananya,
saya juga heran nih Polri biasanya itu kan mencari ancaman pidana yang maksimum. Kalau kita ke 263, 266 itu kan ancamannya cuma 6 tahun dan 7 tahun. Dan tidak ada denda. Padahal kita sudah rugi mengerahkan TNI, AL, kementerian dan lembaga untuk mencabut pagar itu. Kerugian kita besar sekali. Dan terakhir KKP hanya menyatakan akan mendenda 18 juta perak per kilometer. Kalau kita total dari 30 kilometer itu kan cuma 540 juta. Padahal kalau kita menggunakan pendekatan pasal 98 Undang-Undang Lingkungan Hidup, kita bisa dapat 10 miliar begitu loh. Nah ini yang kita sebagai rakyat itu bisa menganalisa, ini nampaknya ada skenario besar untuk menyelamatkan industri oligarki ini ketika ketahuan maling di tengah-tengah rakyat dengan cara apa? Melokalisir kasus hanya di Desa Kohot. Padahal pagar laut itu sekali lagi saya tegaskan ada di 16 desa dan 6 kecamatan. Di Paku Haji saja bukan hanya Desa Kohot, ada Desa Sukahati, Keramat. Kemudian ada Teluk Nagadu di Tanjung Pasir dan Tanjung Purung. Kemudian Sukadiri ada di Karangserang. Kemudian Kecamatan Kemiri ada di Karanganyar. Kemudian di Mau ada Ketapang. Kemudian ada di Kronjo itu ada di Kronjo dan Muncung yang kemarin rame ada demo karena sungai yang diuruk begitu. Nah, saya ingin tegaskan sekali lagi begini. Polri itu bukan berarti bekerja kemudian kita curigai, kita suuzoni, tidak. Kita memberikan informasi kepada institusi Polri agar apa? Data-data itu ditindaklanjuti. Nama-nama yang sudah kami sebut berulang kali bahkan sudah disetor oleh LBH Muhammadiyah ke Barreskrim Mabes Polri itu adalah nama yang sudah diketahui publik. Engcon Gojali, Ali Hanafi Ali Jaya yang itu berkaitan dengan pagar laut yang berhubungan dengan Aguan Agung Sedayu. Kenapa soal pagar laut ini kok nggak diketemukan pemagarnya? Sementara yang di Kabupaten Bekasi, yang di Tarumajaya, yang di Segarajaya tadi udah ketahuan dan dihukum suruh membongkar sendiri. Lah ini kok yang di Tangerang kita sudah capek-capek TNI suruh membongkar habis biaya, pelakunya kok nggak ketemu. Sekarang kita mau dialihkan soal sertifikat palsu. Nah fokusnya di situ. Saya khawatir itu menjadi cara untuk menyelamatkan penjahat besarnya dan nanti akan ditumbangkan penjahat kecilnya. Begitu. Setelah ini kita akan minta tanggapan dari Pak Arianto. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, masih di Sindo Prime, kita akan lanjutkan dialog pada hari ini berkaitan dengan kasus pagar laut. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Hozinuddin berkaitan dengan polisi yang sepertinya kurang maksimal dalam melaksanakan pemeriksaan dan juga bagaimana proses dari kasus ini berjalan. Saya akan menuju ke Pak Arianto untuk tanggapannya seperti apa. Ya, zaman reformasi sekarang ini yang kayak gitu tuh udah biasa-biasa saja ya. Semua orang boleh menyampaikan pendapat menurut pandangannya sendiri. Itulah kebebasan bereformasi. Saya menghargai ya input-input yang disampaikan oleh para pengamat yang di sosmed maupun melalui media mainstream. Tetapi kita ya, negara kita itu negara hukum. Polisi itu tugasnya ada 3, Kamtipmas, pelayanan, dan kemudian Gakum. Kalau untuk melakukan penegakan itu ada caranya, tidak saya naik sendiri. Dengar gini, kalau langsung, wah ini langsung tangkap, diperiksa, kemudian ini kalau nggak ada dipaksakan. Nggak bisa. Polisi itu kalau mau menegakkan hukum mesti ada caranya. Caranya yang nomor 1 adalah menerima input informasi. Menerima informasi dulu, dijajaki apakah informasi ini suatu kejahatan, suatu tindak pidana atau tidak. Pakai penyelidikan dulu. Itu tadi Pak Ahmad ya, kalau saran saya, kalau Bapak punya harapan kemudian nggak dilakukan oleh polisi, Bapak bikin LP saja Pak. LP pelanggaran ini pasti ditindaklanjuti Pak. Nanti Bapak akan mendapatkan perkembangan daripada penyidikan. Tapi kalau tidak ada LP, ya polisi hanya mengembangkan apa yang ada di LP itu sendiri, Mas. Baik, Pak Arianto. Pak Hozinuddin, ada tanggapan? Pak Arianto. Yang kasus pagar laut itu LP internal polisi Pak, bukan dari masyarakat, pengembangan internal. Sehingga kasusnya mengarah kepada sertifikat laut. Sementara yang kita diskusikan selama ini Pak, saya diundang di media ini 3 kali, itu terkait pagar laut. Kemudian LBH Muhammadiyah itu sudah menyampaikan siapa indikasi orang-orang yang terkait pagar laut. Sampai hari ini tidak muncul penyelidikan yang mengarah kepada orang yang naruh pagar laut dan norma apa yang dipersoalkan terkait pagar laut. Nah ini meloncat Pak, saya setuju. Sertifikat laut itu adalah pelanggaran hukum, iya. Tetapi pagar laut itu juga pelanggaran hukum, sehingga urutannya pagar lautnya diusut atau paling tidak paralel diusut, sehingga semua yang pelaku kejahatan terkait kasus pagar laut dan sertifikat laut itu disanksi pidana.
mohon maaf Pak, saya bukan hanya ngamati, saya juga ada data-data dan saya memang Nah, kalau ada data-data sampaikan aja Pak, Bapak aja yang bikin laporan. Sudah, saya mengajukan proses perdata di pengadilan. Dan melalui forum ini saya menyampaikan agar institusi Polri juga menindaklanjuti input-input kita. Jangan sampai input yang sudah jelas tidak ditindaklanjuti, Polri justru gerayang-gerayang mencari hal yang menjauhkan dari persoalan substansi. Saudara tadi juga menjelaskan tugas fungsi kepolisi itu kan nggak terkait substansi pagar laut yang kita diskusikan. Itu kan teori saja. Sementara kami mendalami fakta, menganalisa norma, membuat simpulan dan menjadikan itu sebagai materi gugatan. Di antara materi gugatan itulah kami sampaikan dalam forum ini. Jadi tidak sekedar pandangan atau pendapat, tapi pandangan dan pendapat. Bapak sudah menggugat, silakan aja Pak. Kalau ada pidana, bikin laporan ke polisi. Sudah dilaporkan oleh LBH Muhammadiyah. Nggak usah. LPH juga sudah laporan. Anda sendiri yang tidak terima laporan aja gitu. Oh itu supaya yang lain Pak, kita kan lagi diskusi nih Pak. Kalau mau lapor saya nggak perlu hadir di forum ini. Kita kan diskusi, menyampaikan pandangan. Kok jadi jenengan kok begitu? Oke, baik. Mas Jangan sampaikan saja Mas Arianto. Nggak usah cari saya lapor. Jalur hukum. Kami ini paham cara lapor. Dan kami paham cara untuk tidak lapor. Begitu Pak. Oke. Baik, Mas Sodinudin dan juga Mas Arianto, kami berikan waktu kepada Bung Rofi untuk menanggapi berkaitan dengan hal ini, silahkan. Oke, gini ya, yang disampaikan Bang Hosinudin ini apa ya, menjas orang, menuduh reklamasi, menyebut nama orang, itu sudah politis, bukan penegakan hukum lagi gitu loh. Jadi nggak boleh Bang Hosinudin ini semena-mena, seenaknya sendiri dilihat orang Indonesia. Nggak boleh menyebut orang dan lain-lain. Silakan Anda melaporkan dan tunggu di prosesnya. Nggak boleh begitu. Baik, kami persilahkan kepada Bung Rofi terlebih dahulu. Polisi. Bapak-bapak mohon izin. Nah itulah, tuh kan. Dia nggak mau mendengarkan. Padahal sudah dikasih kesempatan. Sabar dulu dong. Kalau kita berbicara azas praduga tidak bersalah, yang Anda lakukan bukan seorang penegak hukum itu namanya. Anda bukan seorang seorang pengacara. Itu semua polisi pengacara itu ada namanya azas praduga tidak bersalah. Jangan menuduh pihak pribadinya. Kita setara di sini. Bukan Bung, Anda itu nyebut pribadi Pak Aguan toh. Anda kan bukan saudara. Apa izinnya reklamasi? Ada. Izin reklamasi ada nggak? Dari Agung Sedayu nggak ada gitu loh. Jadi saya menuduh, kalau ini diskusi, gini loh Bang Hosinudin, kalau kita diskusi, berikan dong kesempatan kepada kami. Anda menuduh orang seenak-enaknya sendiri. Tapi begitu Anda dikritik, Anda marah gitu loh. Nggak boleh. Tidak berpihak atas bentuk nama Aguan. Oke, Bung Rofi, Mas Hosinudin. Sudah benar. Polri dalam penegakan hukum sudah benar. Silakan menunggu. Silakan baik. Bapak-bapak, saya ke Bung Rofi. Mau diungkap. Tapi kalau mau pakai sinetron ya silakan. Anda ya harus tunduk. Tidak semua negara ini diatur kalian. Nggak bisa begitu. Siapa yang mengatur? Saya berpandangan. Jangan sampai negara ini diatur oleh oligarki. Diatur Aguan, diatur Agung Sedayu. Itu yang nggak boleh. Saya hanya berpendapat. Nggak boleh begitu. Itu bukan berpendapat. Itu negara kita gitu loh. Nggak boleh begitu itu, nggak boleh. Buktikan dulu di hukum. Nggak boleh di atas konstitusi negara kita. Buktikan dulu di hukum. Tidak boleh Anda menyebut ini ada niat ini yang sedang menunggu. Dan hari ini saya menyampaikan pendapat diminta oleh host menyampaikan pendapat. Gimana kesalahan saya? Oke, baik. Bung Rofi dan juga Bung Hosinudin, kita ada gitu loh. Ada, itu yang saya kritik. Anda ini seorang lawyer. Baik, saya ke Pak Arianto, Bung Rofi dan juga Bung Hosinudin. Kita jeda sejenak. Saya akan coba untuk berikan kesempatan kepada Pak Arianto. Pak Arianto melihat tadi apa yang disampaikan Bung Rofi untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Sementara Bung Hosinudin juga menyampaikan bahwasannya data-data yang sudah dihimpun begitu dari LBH Muhammadiyah dan juga sebagainya, ini artinya tidak sembarang menyebutkan nama orang. Tanggapan Anda seperti apa? Apa sebetulnya yang terjadi? Oligarki itu framing Anda aja. Oligarki itu nggak ada. Oligarki itu nggak ada. Anda membela Aguan di Indonesia nggak ada oligarki. Nggak ada, itu framing jahat Anda aja. Framing saja itu Anda membela Agung Sedayu. Kita tahu. Anda ada. Justru Anda membela Pak Aguan bangun masjid banyak. Namanya nama lain, tapi Anda selalu membela Agung Sedayu. Nggak bisa. Iya, saya bela. Kenapa memang? Saya memang bela. Oke, baik Pak Arianto. Ya, mohon tenang sejenak Pak Rofi, Pak Hosinudin. Kita berikan waktu agar dialog ini berjalan dengan lancar. Ya, Pak Rofi, Pak Hosinudin.
Iya, kami berikan kesempatan kepada Pak Arianto untuk menanggapi. Silakan Pak Arianto. Baiklah, kita sekarang berpendapat di TV, dilihat orang banyak, ya itu nggak apa-apa, bebas-bebas saja gitu. Saya juga menyampaikan pandangan saya sudah. Tapi intinya beginilah ya, kita harus mendidik pada rakyat ya Pak ya. Negara kita itu negara hukum. Semua aturan itu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Jangan sampai kalah sama oligarki. Jangan kemudian ada oligarki itu framing Anda aja oligarki itu ada. Semua cara. Pak Husainuddin, Pak Rofi'i, tahan sebentar. 65.000 tenaga kerja, bayar pajak 50 triliun. Oligarki dari mana? Rakyat Banten banyak sekali. Pak Rofi'i, Pak Husainuddin, supaya dialog ini berjalan dengan baik, dengan lancar, kita berikan terlebih dahulu kesempatan untuk satu-satu berbicara. Baik, silakan Pak Arianto. Ya intinya begitulah. Ini kita kalau berdebat kayak gini dibiarkan ya nggak ada akhirnya Pak, nggak berguna kita ngomong saling menuduh di TV ini. Tapi lebih baik kita tuh memberikan penjelasan kepada masyarakat lah, duduk persoalannya tuh kayak gini. Kemudian cara mengaturnya adalah begini gitu. Negara kita ada hukum nggak Pak? Semua bisa ditegakkan dan ada aturannya, tidak sembarangan kemudian udah data dikasihkan harus dikerjakan, kemudian harus lapor kepada yang menyampaikan. Sudah ada jalurnya kok. Bikin LP pasti Anda akan mendapatkan laporan perkembangan apa yang disampaikan, apa ditindaklanjuti dari LP itu. Baik, gitu, Pak Arianto, apakah Anda bisa meyakinkan bahwasannya nantinya proses hukum yang berjalan akan dilakukan secara transparan? Saya yakin ya Pak, karena ini ya. Tadi saya telepon Pak Dirpidum itu, beliau diberitakan Kapolri Januari yang lalu, langsung melakukan penyelidikan lengkap, kemudian baru gelar kemarin, lupa gelarnya tanggal berapa, 7 kalau nggak salah. Dan kemudian dilaporkan sepakat naik ke penyidikan. Sebelum naik ke penyidikan kemarin sudah melakukan penggeledahan. Itu sudah melebihi daripada tindakan. Mestinya kalau penyelidikan itu nggak ada penggeledahan Pak, kalau dalam teori. Tapi ini kan sudah geledah segala. Oke lah, yang penting itu kemudian nanti dilanjutkan dengan penyidikan. Dan kita tunggu saja nanti mudah-mudahan dikirimkan ke kejaksaan dengan segera. Saya memang begini ya, saya menyarankan pada polisi Pak ya, tindakan itu tolong transparan saja, sampaikan kepada rakyat. Tapi sayangnya sampai sekarang polisi kurang begitu banyak menyampaikan. Nah ini saya menyampaikan kepada rakyat apa adanya seperti ini ya, mudah-mudahan rakyat bisa melihatlah perkembangannya. Baik Pak Arianto, saya ke Pak Husainuddin. Pak Husainuddin, apakah Anda yakin bahwasannya proses ini akan berjalan secara transparan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Arianto? Silakan Pak Husainuddin. Dari proses awal penyidikan yang arahnya justru ke sertifikat laut bukan pagar laut sebagaimana tema diskusi yang kita diskusikan ini, saya justru tidak punya keyakinan sebelum akhirnya nanti dibuktikan oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri bahwa seluruh pemagar laut, baik otaknya, pendananya, orang teknis di lapangan itu semuanya diproses hukum. Itu ukuran kepercayaan kita kepada Polri. Tentu ini bukan pandangan saya, juga pandangan yang lainnya. Yang kedua, saya kira proses yang sudah terjadi pun tetap harus kita kontrol, bukan dalam konteks kita mencurigai. Karena begini, masyarakat itu sudah jengah lah dengan proses penegakan hukum di negeri, jadi kita punya kewajiban sekaligus tanggung jawab agar kepercayaan publik kembali kepada institusi Polri. Justru masukan saya ini untuk mengembalikan citra Polri agar bisa dipercaya masyarakat. Karena apa? Oh ternyata objektif, segala hal yang berkaitan dengan locus delicti, tempus delicti, dan peristiwanya diproses. Begitu. Baik. Terakhir untuk closing kepada Pak Rofi'i, bagaimana tanggapan Anda? Apakah yakin bahwasanya proses hukum ini harus diusut tuntas dan akan dilakukan secara transparan? Iya, dari awal saya itu menyampaikan silakan diusut. Terus kemudian KKP tugasnya apa kalau berkaitan pagar laut, kan begitu. Masing-masing kan harus koordinasi. Nah sekarang ketika Polri sudah melakukan gerak cepat sampai melakukan penggeledahan, padahal itu adalah masih penyelidikan. Ini kan harus diapresiasi gitu loh. Jangan kemudian dikatakan, oh ini hanya ditumbalkan. Nah itu kan gimana gitu loh, nggak menghargai kinerja Polri itu sendiri. Saya kira itu aja deh, nggak usah panjang-panjang, kita hormati, kita apresiasi Polri, tetap semangat, tegakkan hukum, siapapun yang terlibat, sikat. Baik, terima kasih Mas Rofi'i, Mas Husainuddin dan juga Pak Arianto. Kita harapkan tentunya bahwa tujuan dari dialog ini supaya kita bisa berdiskusi dan juga bertukar pikiran, dan kita harapkan bahwasannya proses hukum ini berjalan dengan baik. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Bapak. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat. Dan pemirsa, kita akan ke informasi selanjutnya. Mengenai pagar laut, tadi sudah disampaikan bahwasanya tujuan yang terbaik untuk masyarakat agar tidak merugikan masyarakat secara umum.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di hari kedua pelaksanaan program cek kesehatan gratis, Puskesmas Tanah Abang, Jakarta Pusat mencatat 10 orang telah mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. 6 peserta diantaranya hadir di hari kedua. Sejumlah peserta cek kesehatan gratis mengaku kurangnya sosialisasi program ini membuat warga masih bingung cara menikmati program cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis resmi dilaksanakan sejak Senin 10 Februari yang berlaku untuk seluruh puskesmas. Warga yang bisa menikmati program ini adalah yang berulang tahun di hari itu ataupun H+30 hari ulang tahun. Presiden Prabowo Subianto menyebut ada pihak-pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran. Prabowo menegaskan keputusan penghematan anggaran merupakan untuk kepentingan masyarakat luas. Presiden Prabowo Subianto menyebut ada pihak-pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskannya. Padahal keputusan penghematan anggaran untuk kepentingan masyarakat luas, salah satunya untuk program makan bergizi gratis serta memperbaiki sekolah. Menurut Prabowo, efisiensi anggaran dapat memperbaiki 330.000 sekolah yang ada di Indonesia. Pasalnya anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki 2.000 sekolah. Prabowo meminta kementerian lembaga agar berhemat untuk hal-hal yang tidak perlu. Pasalnya selama ini banyak pihak-pihak yang menggunakan anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri dengan kedok perjalanan dinas. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dalam Inpres tersebut, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar 306,69 triliun rupiah yang berasal dari belanja kementerian lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah dan 50,59 triliun rupiah dari dana transfer ke daerah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Indonesia dalam rangka kunjungan kenegaraan. Presiden Erdogan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan didampingi Ibu Negara Turki, Emine Erdogan, tiba di Indonesia Selasa petang, tepatnya pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Presiden Erdogan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Setelah prosesi penyambutan resmi, kedua pimpinan melanjutkan agenda pertemuan bilateral yang membahas berbagai aspek kerjasama. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral dengan fokus penguatan kerjasama strategis antara kedua negara. Kunjungan Erdogan kali ini menjadi momen penting untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Turki. Selain agenda kenegaraan, Erdogan akan menghadiri forum bisnis untuk memperkuat kerjasama ekonomi antara kedua negara. Sebelumnya, Erdogan telah berkunjung ke Malaysia dan akan menuju ke Pakistan seusai kunjungannya di Indonesia. Pemirsa, kita ke informasi olahraga. Timnas Indonesia U20 mampu beradaptasi dengan cuaca dingin setibanya di Tiongkok. Skuad asuhan Indra Syafri akan menjalani pemulihan fisik jelang laga perdana grup C melawan Iran.
Timnas Indonesia bersiap melakoni Piala Asia U20 2025. Setibanya di Tiongkok, Indra Syafri mengungkapkan kondisi terbaru timnya. Menurut Coach Indra, semuanya dalam kondisi yang baik dan mampu beradaptasi dengan cuaca dingin. Timnas Indonesia U20 akan fokus melakukan pemulihan kondisi fisik pasca menempuh perjalanan panjang dari tanah air. Recovery dan latihan tim akan dijalani sebelum laga perdana Timnas melawan Iran. Ya, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Iran di pertandingan pertama Grup C. Shenzhen Youth Football Training Stadium akan menjadi lokasi pertemuan keduanya 13 Februari mendatang. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Uzbekistan 16 Februari dan Yaman 19 Februari. Timnas Indonesia membawa 23 pemainnya ke Tiongkok. Wajah-wajah baru yang menghuni skuad Garuda Nusantara diharapkan bisa menjadi angin segar bagi timnas untuk dapat mencapai target lolos ke semifinal Piala Asia U20 tahun ini. Dua asisten pelatih Timnas Indonesia kembali memantau pemain jelang persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Alex Pastur dan Denny Lanzat mengunjungi Ternate untuk menyaksikan laga Liga 1 antara Malut United melawan Borneo FC. Tanpa ditemani Patrick Kluivert, dua asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastur dan Denny Lanzat, melanjutkan pencarian pemain ke Ternate. Dalam unggahan story Denny Lanzat, keduanya terpantau terbang ke Ternate, Maluku Utara, Senin sore. Laga Liga 1 Malut United melawan Borneo FC menjadi laga selanjutnya yang diamati tim kepelatihan anyar Timnas ini. Alex dan Denny nampak mengabadikan momen saat menyaksikan pertandingan laga pekan ke-22 Liga 1 yang digelar di Stadion Gelora Kirahat Ternate. Momen kedatangan menir Belanda ini juga tak disia-siakan keduanya, di mana Denny maupun Alex turut mengabadikan momen kunjungan ini dengan berfoto bersama. Laga Malut United dan Borneo FC menjadi pantauan langsung kedua pelatih. Pasalnya, sejumlah pemain langganan timnas menghuni kedua klub ini. Dari Malut United ada Yakob dan Ian Cesayuri serta Wahyu Prasetyo. Sementara Borneo FC ada Stefano Lillipali, Nadeo Argawinata dan Fajar Faturrahman.